Di gubuk yang berdiri tegak di kesunyian hutan, seorang laki-laki berpesan pada anak gadisnya supaya lebih berhati-hati. Karena akhir-akhir ini ada monster yang sering muncul. Tak lama dari ucapannya, 3 monster buas menerobos masuk dengan paksa. Salah satu dari monster tersebut serta-merta menerkam laki-laki itu dan meninggalkan senapan angin yang sebenarnya sudah disiapkannya untuk berburu. Dalam kegelapan malam yang hanya diterangi bulan kemerahan, di antaranya mengiringi teriakan lantang seorang gadis yang pada akhirnya diterkam juga oleh monster tersebut. Sementara di ibu kota istana, Kaisar merasa bangga atas keberhasilan Jaggers yang mampu menumpas beberapa monster beberapa waktu yang lalu, yang bahkan Night Raid pun tidak berani menampakkan wujudnya. Suasana hati Esdet yang masih berapi-api untuk dapat segera mengetahui keberadaan pujaan hatinya, turut memberinya semangat saat Perdana Menteri memintanya untuk menumpaskan monster jenis baru yang sangat berbahaya dan telah merasakan lingkungan di sekitar istana. Esdet pun bergegas dan berjanji akan membawakannya sekaligus 2 monster sebagai hadiah untuk Perdana Menteri. Sebaliknya, Esdet juga akan menunggu imbalannya untuk dikirim kepada para bawahannya yang ada di kawasan utara setelah misi ini selesai. Karena itu akan menambah rasa nyaman serta kesetiaan yang secara otomatis juga akan menambah rasa siap mati untuk atasannya. Yang tentunya itu adalah sebuah keuntungan buatnya. Dan Esdet pun berlalu bersama Senja di sore hari. Pada hari berikutnya, 2 pedagang hendak melakukan perjalanannya menuju ibu kota. Tiba-tiba, kuda mereka menghentikan derap langkahnya dan berdiri menukik bertumpu dengan kedua kaki belakangnya serta mengeluarkan suara jeritan ketakutan. Bersamaan dengan decit roda kereta, muncullah 3 monster yang paling ditakuti kala itu. Namun dari kejauhan, Balls mengarahkan kepalan tangannya yang ternyata telah lama mengintai. Monster pun jatuh terpental. Tak hanya berhenti di sana, Balls mengaktifkan senjata andalannya dan whoosh! Semburan apinya berhasil mengusir monster-monster yang gak ada akhlak itu. Balls menghampiri kedua pedagang tadi, berniat untuk menenangkannya. Tetapi bukannya tenang, kedua pedagang tersebut justru histeris dan ketakutan. Balls yang juga ditemani oleh Wave dan Seryu memang ditugaskan oleh Jenderal Esdet untuk menangani masalah monster ini. Sementara di sisi lain, Jenderal Esdet bersama Kurome menunggu di arah yang berlawanan dan menghentikan ketiga monster tersebut. Tentu saja dengan sigap, Esdet mengaktifkan Teigunya atau biasa disebut dengan senjata kerajaan pengendali es. Setelah berhasil membekukan ketiganya, mereka membawanya ke istana untuk dihadiahkan kepada Perdana Menteri. Para Jaggers kembali ke markas dan beristirahat. Pada saat Balls membawakan minuman untuk Kurome dan Wave yang sedang bersantai, Wave nampak tak terima mengingat kedua pedagang yang ditolong oleh Balls seharusnya tidak menilai seseorang dari penampilannya. Wave yang telah mengenal betapa baiknya Balls disangkal oleh Balls sendiri. Lalu dia menceritakan dirinya yang memang bukanlah orang baik, di mana dia pernah melahap seluruh pedesaan dengan api yang disemburkan dari senjatanya. Dengan alasan membasmi penyakit, dia bahkan pernah membakar seseorang hanya karena diperintahkan demikian. Dan tiba-tiba muncul seorang wanita bersama anak kecil di gendongannya. Kedatangan mereka membuat Balls terkejut namun juga merasa bahagia. Balls selalu memperkenalkan mereka kepada orang lain sebagai istri dan juga putrinya. Atas saran Wave, Balls berterus terang tentang pekerjaan yang diembannya kepada anak istrinya. Dan mereka pun mendukung Balls. Karena hal tersebut, Balls pun berterima kasih dengan sangat. Di sisi lain, kesegaran air terjun membawa aura positif tersendiri bagi Tatsumi yang sedang melatih kemampuan bertarungnya bersama Susanoo. Dalam pelatihan tersebut, Susanoo melihat Tatsumi masih terlalu boros dalam menggunakan energinya. Sehingga dia menyarankan agar Tatsumi lebih giat lagi dan belajar untuk dengan cepat mendeteksi kelemahan lawan pada saat sedang berada dalam pertempuran. Dengan demikian, dirinya lebih cepat dalam menaklukkan lawan. Beberapa saat kemudian, Akame menyusul mereka dan menyampaikan bahwa mereka telah ditugaskan untuk menghentikan monster berbahaya yang sedang mengacau di sekitaran ibu kota dan segera pindah ke markas baru.
Sesampainya di markas baru, Mine, Leone, dan juga Akame nampak sangat senang melihatnya. Berbeda dengan Lubok yang masih saja ingin menyaingi Susanoo yang selalu sigap dalam menangani segala kebutuhan mereka serta anggota yang lain. Bos lalu mengajak mereka berkumpul dan membicarakan misi yang baru saja dia terima. Monster yang menyerang secara bergerombol dan terlihat memiliki akal akan sangat membahayakan. Manusia, bahkan hewan ternak di daerah hutan dan juga pertambangan telah menjadi korbannya. Sehingga kemungkinan misi ini akan cukup sulit. Dan meskipun Jaggers beserta tentara kekaisaran membasmi mereka setiap hari, akan tetapi jumlah mereka seperti tidak berkurang sama sekali. Dan karena monster tersebut juga membuat kerajaan terganggu, bisa jadi misi mereka kali ini juga membantu dan berpihak pada kerajaan. Semerbaknya bunga-bunga di taman istana sungguh nampak indah mewangi. Sementara Esdet yang masih terduduk menikmati keindahannya, meminta Ran untuk memeriksa laboratorium yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya dalam waktu yang cukup lama. Menghilangnya Dr. Stylish masih sebuah misteri, dan Ran menduga karena dia ingin menjadikan nitrate bahan percobaan. Namun justru dialah yang dibantai, dan Ran berjanji akan terus menyelidiki hal ini lebih lanjut. Di tempat lain, bertempat di sebuah lereng gunung dengan hijaunya dedaunan, Seryu meneriakan, "Bola Shinko pembela kebenaran!" untuk memusnahkan monster yang tengah berkeliaran dengan coro miliknya. Sayangnya gerak-gerik Seryu telah diawasi oleh seseorang dari kejauhan yang bersembunyi di balik gelapnya rimba. Dan sepertinya seseorang tersebut adalah awal penyebab munculnya monster yang sedang berkeliaran ini. Tatsumi berjalan mengelilingi suatu lereng gunung yang berbeda saat malam menjelang, yang diduga merupakan tempat persembunyian para monster ditemani oleh Lubok. Namun setelah cukup lama berkeliling, dia merasakan keanehan, karena setelah sejumlah benang telah disebarnya, untuk menjebak dan mendeteksi keberadaan para monster juga tak menampakkan wujudnya. Tatsumi lalu berinisiatif untuk langsung ke puncak lereng gunung dan memeriksanya dari ketinggian. Setelah mengaktifkan zirahnya, Tatsumi dengan hitungan detik tiba di puncak dan masih juga belum menemukan gerak-gerik munculnya monster. Tatsumi masih menunggu dan mengamati lebih teliti lagi. Saat itu di tempat lain, Esdet berpatroli malam di sekitar ibu kota. Namun karena kegundahannya, dia justru hanya berkeliling dan memandangi bulan. Hatinya yang semakin gelisah membuatnya menyalahkan Tatsumi yang tega meninggalkannya begitu saja. Tak berapa lama, dia berada tepat di atas sebuah lereng gunung yang cukup tinggi. Esdet berhenti sejenak dan melihat ada gerakan di atas lereng gunung tersebut yang diduga adalah monster. Hal itu membuatnya sedikit bersemangat dan melupakan Tatsumi sejenak. Esdet pun turun dari monster yang dinaikinya dan menapakkan kakinya tepat di depan sosok yang dilihatnya dari kejauhan. Namun setelah kabut terusir karena kedatangannya, ternyata sosok tersebut adalah Tatsumi, sang pujaan hati. Seketika Esdet tersipu dan berbunga-bunga. Hati yang bahagia tak membuatnya lengah dengan munculnya monster tepat di belakang Tatsumi. Belasan pasang mata menyala kemerahan, menatap mereka dengan tajam. Raungan buas yang siap menerkam sedikit membuat Tatsumi kalut karena kemunculannya yang bersama dengan Esdet. Dengan sigap dan kekejaman yang dimilikinya, monster-monster tersebut berhasil dibunuh dengan waktu yang sangat singkat. Serta merta tubuh monster itu menjadi berkeping-keping. Tak berhenti sampai di situ, Esdet menyisakan beberapa monster dan menyiksanya. Jenderal Esdet masih menyisakan rasa bahagianya karena telah bertemu dengan sang pujaan hati. Tingginya lereng gunung tak membuat Lubok kehilangan kewaspadaannya. Tatsumi yang tak kunjung kembali juga membuatnya semakin mawas diri akan bahaya yang mengancam di sekelilingnya. Dia pun memilih untuk bersembunyi di balik semak-semak dan terus menatap tajam lurus ke depan. Sementara Tatsumi masih berada dalam dekapan Esdet, sedang mencari cara agar bisa segera terlepas darinya. Namun Esdet yang tenggelam dalam kegelisahan tak menentu terus memeluk Tatsumi dengan eratnya. Tatsumi yang masih menyembunyikan identitasnya mencoba meyakinkannya bahwa dirinya masih belum bergabung dengan pasukan revolusi karena masih dalam proses pemantapan kemampuan bela diri. Tak berapa lama, Esdet melepaskan pelukannya dan menyadari bahwa ada seseorang yang telah mengganggu kencannya. Dia lalu berteriak dan menyuruhnya untuk segera menampakkan diri. Dan benar saja, seseorang itu keluar dari kegelapan. Insting Esdet memang tak diragukan lagi. Bahkan lawannya pun mengakui kehebatannya. Ternyata dugaan Esdet tak meleset. Dia adalah seseorang di balik munculnya puluhan monster berbahaya di sekitaran ibu kota. Namun belum sempat menyerang, seseorang yang juga memiliki senjata kerajaan itu mengaktifkan senjatanya. Senjata Kaisar Shambhala!
Cahaya terang mengikuti teriakannya. Tatsumi masih belum mengerti apa yang akan terjadi ketika cahaya keunguan melingkari di mana dia memijakan kaki bersama Esdet. Dan tinggallah pemilik Shambhala sendirian di lereng tersebut. Sementara cahaya keunguan membawa Tatsumi juga Esdet ke tempat yang berbeda. Benar-benar suasana yang sangat berbeda dari tempat yang sebelumnya. Kini hanya ada deburan ombak, dinginnya laut, serta hembusan angin yang menemani mereka berdua. Lalu mereka pun tersadar bahwa memang seorang tadi mempunyai kekuatan senjata kerajaan yang dapat merubah ruang dan waktu di mana saja. Rupanya kenyamanan tak akan membiarkan mendekati mereka. Nampak dari kejauhan monster yang lebih besar dan menyerupai perubahan Dr. Stylish pada pertempuran sebelumnya. Demi membuat Tatsumi kagum, Esdet mengeluarkan jurus demi jurus yang ia miliki. Diawali dengan Waste Cannibal. Monster itu masih saja tangguh. Lalu Tatsumi menyadari titik lemah monster itu dan Growlhorn. Namun monster itu masih juga tak kunjung tumbang, sehingga membuat Tatsumi harus berlari membawa pedangnya dan menancapkannya langsung ke titik kelemahannya. Tak berhenti di situ, saat Esdet mulai terkagum akan kehebatan Tatsumi, muncul monster lain yang sama besarnya. Dengan segera, Esdet meluncurkan jurus berikutnya, Hagelstrom. Kali ini tak perlu lama untuk mematikan monster kedua itu. Kehebatan Esdet semakin membuat Tatsumi mengkhawatirkan Akame. Akankah ia dapat mengalahkan Esdet dengan kekuatannya yang demikian menakjubkan? Setelah pertarungan yang cukup menegangkan, mereka berdua mengamati sekitar dan menjelajahi sekeliling pulau. Tak sadar, mereka pun terhanyut oleh suasana yang sangat menyenangkan. Berlari bersama, memetik buah liar, menangkap ikan, dan juga berlatih bersama. Jam demi jam pun mereka lalui dengan sangat cepat, dan tak menyadari matahari telah kembali ke peraduannya. Menyadari keberadaan mereka yang di tengah pulau terpencil jauh di tenggara ibu kota, turut membuat upaya Esdet semakin menggebu dalam menaklukkan hati Tatsumi. Esdet lalu membawa Tatsumi kembali ke tempat mereka awal berdiri di pulau tersebut, yang ternyata masih menyisakan sedikit sinar keunguan yang hampir memudar. Cara pertama yang dianggap Esdet memungkinkan untuk kembali dengan menunggu di tempat yang sama dan menunggu melemahnya efek senjatanya, sembari menceritakan kisah terdahulu masing-masing. Meskipun pada giliran Tatsumi menceritakan asal-usulnya hanyalah bualan belaka, namun Esdet tetap percaya dan menceritakan kisahnya. Esdet yang ternyata berasal dari suku Paltras yang terletak di perbatasan utara, merupakan bangsa pemburu monster yang berbahaya dan merupakan anak perempuan satu-satunya dari kepala sukunya. Masa lalunya yang cukup keras membuatnya menjadi sosok yang hanya dipenuhi hawa kekejaman. Dan pada suatu hari, Esdet muda pergi berburu untuk membuat ayahnya bangga. Namun saat dia membawa buruan seekor burung raksasa yang sangat langka, dia menemukan desa yang ditinggali habis terbakar. Cerita Esdet tak sampai di situ. Dia melanjutkan dengan awal di mana dia akhirnya menggunakan senjata rahasia kerajaannya yang telah bercampur di dalam tubuhnya. Senjata kerajaan yang berbentuk darah dan akan membuat yang meminumnya dapat mengendalikan segala sesuatu yang berbentuk cair. Untuk mengalihkan pembicaraan, Tatsumi menanyakan apa cara kedua untuk keluar dari pulau tersebut. Dan Esdet menjelaskan bahwa mereka akan mengendarai salah satu monster di sini. Dan untuk itu Esdet harus menjinakkannya. Tidak mudah memang, namun dia sanggup melakukannya. Saat akan mengejar monster yang tengah melayang di atasnya, portal keunguan tiba-tiba terbuka. Tatsumi perlahan memasukinya dan berikutnya disusul oleh Esdet. Dan benar saja, mereka telah kembali ke lereng gunung seperti saat pertama kali dia menemukan Tatsumi. Namun kala itu Tatsumi dengan sigap menyamarkan dirinya dengan zirah tembus pandangnya, sehingga membuat Esdet berpikir bahwa dia dikirimkan ke tempat yang berbeda dengan Tatsumi. Meski dipenuhi rasa kekecewaan, akan tetapi Esdet yakin akan kembali bertemu dengan Tatsumi. Ternyata dalam persembunyiannya yang tak jauh dari situ, Tatsumi pun berpikir yang sama. Di sebuah perkotaan dengan hiruk-pikuk keramaian penduduknya, berbagai kegiatan perdagangan yang biasa mereka lakukan sehari-hari. Namun kebiasaan itu membawa keuntungan di salah satu pihak, di mana salah seorang pejabat memanfaatkannya dengan mengkorupsi hasil dari uang rakyatnya. Suatu saat, pejabat tersebut sudah dijadwalkan untuk memanjakan diri dengan memanggil petugas pijat ke kediamannya. Tak berapa lama, seorang gadis muda memasuki ruangan dan mengeluarkan jarumnya. Dan, set! Pejabat korup tersebut pun langsung tertunduk tak berjawa.
Beberapa detik kemudian, Jaggers mengunjungi kediaman tersebut. Wave dan Kurome memasuki ruangan dan beruntungnya Chelsea yang berhasil menyamar sebagai pemijat juga berhasil melarikan diri hanya dalam waktu yang sangat singkat. Penyamaran merupakan hal mudah bagi Chelsea yang memang memiliki senjata kerajaan yang membantu keahliannya tersebut. Chelsea yang telah berada di markas dengan selamat menceritakan semuanya kepada anggota yang lain. Untuk sesaat, Mine sempat mengaguminya. Setelah selesai menyantap makanan yang telah disiapkan oleh Susanoo, bos Najenda mengumpulkan mereka dan membicarakan strategi selanjutnya. Bos memulai pertemuan itu dengan menyebut nama sebuah komunitas keagamaan yang bernama Jalan Perdamaian, di mana para jemaahnya yang percaya akan kebahagiaan dan umur panjang apabila beramal baik semasa hidupnya, sambung Chelsea. Dan Tatsumi pun mengenalnya karena komunitas itu juga pernah mengunjungi desanya. Tatsumi menjelaskan bahwa patung penjaga dari kepala desa berasal dari komunitas tersebut. Bos lalu kembali melanjutkan penjelasannya. Pada awal berdirinya komunitas Jalan Perdamaian memang membawa ajaran yang baik, dan setelah sekian lama, komunitas itu telah memiliki banyak sekali jemaah. Namun sayangnya, wakil dari pendiri komunitas itu adalah mata-mata Perdana Menteri yang telah memiliki rencana untuk merubah tujuan mereka dan menghentikan peningkatan kekuatan militer yang telah mereka bangun untuk pemberontakan pada negeri ini. Tak hanya itu, wakil yang memiliki nama Boric juga mencampur makanan para jemaah dengan narkoba demi membuat mereka menjadi penurut, sehingga misi kali ini adalah membunuh Boric. Lalu berikutnya adalah menghadapi Jaggers. Dan agar rencana mereka berjalan dengan lancar, ada baiknya kalau pertama-tama adalah menghabisi para Jaggers terlebih dahulu. Dan untuk itu, bos mencoba menjebak mereka keluar dari ibu kota, baru kemudian melakukan penyerangan. Sementara markas pusat pun telah mengirimkan permintaan untuk menghabisi Kurome dan Balls apabila ada kesempatan. Najenda lalu menatap Tatsumi dan sedikit meragukannya, karena para Jaggers adalah kenalannya. Setelah berpikir sejenak, Tatsumi pada akhirnya mengumpulkan tekad dan yakin akan menghadapi mereka, meskipun ada salah satu di antara mereka yang menurutnya sangat baik. Tekad dan semangat Tatsumi seakan membakar seluruh anggota yang ada di ruangan tersebut dengan semangat yang ia miliki. Bahkan Chelsea tak lagi gelisah begitu melihat tekad yang keluar bersama aura positif Tatsumi. Chelsea yang juga cukup mengkhawatirkan kenaifan yang dimiliki Nitrate sepertinya mulai tumbuh di dalam dirinya, ditambah lagi bunga asmara yang mulai bermekaran untuk Tatsumi. Di sisi lain, Ran menemui Jenderal Esdet dan menyampaikan bahwa Akame dan juga Mine dari Nitrate nampak melintasi kota Romari daerah timur. Esdet yang kala itu masih diselimuti kerinduan, langsung beranjak dan mengumpulkan seluruh anggota Jaggers. Ketika negeri mulai membusuk, maka pemberontakan akan muncul di mana-mana. Mereka yang bercita-cita akan lahirnya negeri baru dengan ideologi yang mereka bawa dan mereka anggap benar, dan mereka yang mencoba mempertahankan serta melindungi negeri ini, pada akhirnya akan dipertemukan oleh takdir dalam sebuah pertempuran. Mengetahui bahwa mereka memiliki prinsip dan tentunya tujuan yang berbeda, dengan dilengkapi senjata yang maha dahsyat, serta keteguhan hati masing-masing anggota, mereka akan bertempur seiring nasib yang ditakdirkan pada keduanya. Esdet membawa ke-6 anggota Jaggers menuju daerah timur untuk memburu Akame dan Mine sesuai informasi yang diterimanya. Sementara telah bersembunyi seorang mata-mata dari Tentara Revolusioner Pusat melihat pergerakan tersebut dan mengirimkan pesan saat itu juga kepada Najenda. Elang pembawa pesan terbang melayang dengan pesatnya. Pesan itu pun diterima oleh Najenda. Perangkapnya berhasil. Akame dan Mine pun diingatkan akan tugasnya yang hanya untuk mengalihkan perhatian Jaggers. Sementara Akame justru merasakan kekalutan yang luar biasa. Dia sadar akan segera menemui adiknya, yaitu Kurome, yang sangat ia sayangi, namun juga sekaligus sangat ingin ia bunuh. Dan begitu juga sebaliknya, Kurome pun memiliki pemikiran yang sama dengan Akame. Beberapa waktu kemudian, Esdet dan Jaggers telah berada di timur. Dia menjelaskan situasi Nitrate yang ternyata berpencar untuk keluar dari kota itu. Sementara Ran sepertinya telah mencium keanehan, dan menurutnya ini adalah sebuah perangkap dengan membuat mereka menjauhi ibu kota. Tetapi Esdet berpikir sebaliknya. Dia sangat memahami Najenda, dan menurutnya ini adalah kesempatan. Dengan mereka menunjukkan wujud mereka, dengan mudah kita juga akan dapat menghancurkan mereka semua. Esdet membagi kelompok menjadi 2. Dia bersama Seryu dan Ran mengejar Najenda, sementara yang lain mengejar Akame. Para Jaggers pun membawa tunggangan mereka, melaju dengan gesit bersamaan dengan semangat mereka yang tumbuh subur dalam diri masing-masing.
Wave Kurome yang biasanya bertengkar saat itu memiliki satu misi dan tekad untuk menghancurkan Night Raid. Dan Balls pun juga ikut dalam rombongan mereka memburu Akame. Dalam perjalanannya, mereka terhenti saat melihat ada sebuah patung yang aneh. Dan dengan terpaksa, mereka turun dari tunggangan masing-masing dan memeriksanya. Mine yang telah lama mengawasi mereka menargetkan Pumpkin tepat menjadikan Kurome sebagai sasaran pertama. Duar! Laser yang dahsyat telah melesat. Namun hebatnya Kurome berhasil menghindarinya. Sekian dulu ya teman-teman, jangan lewatkan keseruan kelanjutan kisah selanjutnya. Yang pasti lebih seru lagi dari part yang ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa like, komen, dan share-nya untuk teman-teman di sekitar kamu. Dan jangan lupa pula klik tombol subscribe-nya agar gak ketinggalan pada video-video berikutnya. Bye-bye!